Alhamdulillah, alladzi arsala Tapi rasulahu nanti bil aja huda wa nanti dinil haq balik lagi. liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja atau Matan Ghayah wa Taqrib dalam taklik dari Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam kitabnya At-Tadhib. Terakhir kita sampai di bab eh, terakhir kita sampai di bab khulu ya. Kita masuk ke bab berikutnya yaitu bab talak. Faslun fit talak. Ya, faslun bab baru yaitu dalam bab talak. Eh, berkata Imam Abu Syuja rahimahullah taala, wa talaqud darbani sharihun wa kinayah. Ya, tolak itu ada dua jenis, sharih dan kinayah. Beliau langsung masuk ke jenis tolak. Sebelum kita masuk, kita akan sedikit membahas tentang pengertian tolak atau talak dalam bahasa kita. Wa huwa lughatan halul aqdi. Yang di dalam tadhib tidak ada. Saya bacakan dari Fathul Qarib ya. Jadi secara bahasa, at-tolak itu adalah halul qaidi. Halul qaidi. Ya, yaitu mengurai simpul atau menguraikan sesuatu yang terikat. Halu al-qaid. Ya. Wa syar'an atau mengurai ikatan gitu ya. Wa syar'an secara syariat adalah ismun lihalli qaidin nikah. Nama untuk melepaskan ikatan pernikahan. Ya, itu secara syariat. Jadi talak itu adalah sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Ya. Jadi di dalam pernikahan itu bisa jadi seseorang dalam perjalanannya eh, untuk mempertahankan pernikahan itu justru malah menjadi bala atau bencana. Ya, banyak sebab yang menyebabkan seseorang itu apa namanya bercerai atau berpisah. Dan kita belajar tentang tolak bukan untuk dipraktekkan, akan tetapi supaya kita mengerti hukum-hukumnya. Ya, dan supaya kita juga bisa mengajarkan pada orang yang mungkin terjatuh dalam perkara-perkara talak ini. Dan tentu dalam perkara talak ini adalah perkara yang berat. Ya, karena eh, yang kita berikan hukum itu adalah apa namanya sesuatu yang berat. Ya, jadi akad yang ghalid itu nikah itu adalah akad yang berat. Maka juga ketika kita mengifta atau menghukumi sesuatu itu apakah jatuh atau tidak jatuh, maka juga harus dengan ilmu. Maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kemudian ismun lihalli qaidin nikah. Ya, jadi talak itu adalah nama untuk melepaskan ikatan pernikahan tadi. Wa yustaratu linufudhihi at-taqlifu wal ikhtiyar. Nah, kemudian di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan syaratnya. Jadi syarat dari talak itu untuk bahwa talak itu bisa dianggap sah itu adalah yang pertama at-taklifu wal ikhtiyar. At-taklif artinya adalah beban syariat atau mukallaf yaitu adalah balik dan akil. Orang yang balik dan orang yang berakal. Orang yang balik maka seorang laki-laki yang balik maka bisa mentalak. Seandainya seorang suami itu belum balik, misalnya ada seorang anak kecil dinikahkan bapaknya, anak kecil nikahkan bapaknya atau walinya dengan wanita dewasa yang bisa ditalak, kira-kira seperti itu. Kemudian dia mengatakan, kamu saya talak misalnya, maka tidak nufud atau tidak terjadi talak atau tidak sah. Kenapa? Karena disyaratkan harus taklif, harus balik. Ya, walaupun dia mengatakan nanti kalau saya balik kamu kamu cerai, kamu saya cerai atau kalau sudah balik kamu otomatis cerai, maka tidak bisa karena dia masih tidak memenuhi syarat untuk mentalaknya. Kemudian akil berakal maka tidak
ada talak bagi orang yang tidak berakal seperti orang gila misalnya atau orang yang sedang mabuk. Akan tetapi gini, kalau mabuk itu seperti biasa, seandainya mabuknya itu disengaja atau muta'addi bisukrihi, maka fayan fudu tolakuhu uqubatan lahu. Maka talaknya itu jadi sah sebagai hukuman karena dia sendiri yang menyengaja untuk mabuk. Tapi kalau seandainya dia mabuknya tidak sengaja, misalnya dia nggak sengaja minum khamr padahal dia nggak tahu kalau itu khamr, misalnya diminum terus mabuk terus mentalak istrinya, maka itu tidak jatuh. Kenapa? Karena syarat dari taklif yaitu akil atau berakal maka tidak ada. Ya, kemudian setelah taklif yaitu balik dan berakal tadi, maka yang kedua atau yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar artinya adalah tanpa paksaan alias sukarela. Ya, tanpa paksaan atau sukarela. Kalau dipaksa dengan tanpa hak, ya maksudnya ada paksaan yang hak, nah nanti ada ya paksaan, akan tetapi paksaan itu memang apa namanya benar gitu ya. Tapi kalau terpaksa dengan paksaan yang tidak hak, maka tidak jatuh talak. Ya, nah, kecuali kalau dipaksa terus dia niat, nanti akan dibahas ya. Jadi misalnya gini, balik sudah, berakal sudah, kemudian dia terpaksa, tapi kondisinya adalah misalnya seorang dipaksa untuk menceraikan istrinya, ya. Nah, eh, dia mengatakan kepada istrinya, atau dia belum mengatakan kepada istrinya, diancam, kalau kamu tidak menceraikan istrimu, saya bunuh misalnya. Nah, kemudian dia menceraikan istrinya, anti tolik misalnya, kamu saya talak. Nah, bagi apa namanya, bagi si laki-laki ini seandainya dia meniatkan talak, berarti memang talak beneran. Tapi kalau seandainya dia tidak meniatkan talak, maka dia tidak jatuh talaknya. Itu kalau terpaksa ya. Jadi terpaksa itu hukum asalnya tidak jatuh, kecuali memang dia niatkan. Jadi dengan paksaan sekalian dia niatkan, memang beneran mau ditalak, maka itu juga jatuh. Nanti insya Allah dibahas. Baik, dalam pembahasan sorih dan kinayah. Ya. Kemudian talak ini atau tolak atau talak ini dilihat dari beberapa sisi pembagiannya. Ya. Dari sisi lafadznya, maka terbagi menjadi dua. Lafadz yang dipakai atau kata-kata atau kalimat yang dipakai untuk mentalak itu ada yang sorih dan kinayah. Ya. Sorih itu artinya jelas, kinayah itu artinya masih memiliki makna ganda gitu ya. Kalau sorih itu maknanya jelas, ya cerai nggak ada yang lain. Ya seperti kata cerai sendiri. Itu sorry namanya. Tapi kalau kinayah itu adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang masih memiliki kemungkinan. Kemungkinan cerai atau kemungkinan makna yang lain. Ya misalnya pulanglah ke rumah, apa? Aku kembalikan kamu kepada orang tuamu misalnya. Itu maka seperti itu kinayah. Maksudnya kembalikan itu apa? Ya, apakah talak atau cuma dikembalikan hari itu? Atau cuma dikembalikannya tapi nggak ditalak misalnya gitu ya, atau makna-makna yang lainnya, atau pulanglah kamu ke rumah orang tuamu misalnya, maka itu namanya adalah kinayah. Nah, maka sorih itu tidak mengandung makna kecuali talak ya. Jadi malayah tamilu ghairat talak, jadi tidak ada makna lain kecuali makna cerai, itu namanya sorry. Adapun kinayah itu adalah ma tahtamilu ghairahu, yaitu yang memiliki kemungkinan potensi makna selain makna talak. Ya. Kemudian was wal kinayatu ma tahtamilu ghairahu. Walau talaffadha az-zawju bis-sarihi wa qala lam urid bihi talaqa. Lam yuqbal qawluhu. Ya. Walau talaffadha az-zawju bis-sarihi wa qala lam urid bihi talaqa lam yakbal qauluhu. Kalau seandainya suami itu mengucapkan lafadz sorih talak, ya memang talak gitu ya. Kemudian misalnya kamu saya talak dengan lafadz talak atau kata cerai terjemahannya.
Kemudian dia mengatakan, saya tidak menginginkan talak. Maka la yuqbal qauluhu. Maka pernyataannya yang mengkoreksi tadi itu tidak diterima. Ya, karena sorih itu tidak butuh niat. Ya, sorih itu tidak butuh niat. Jadi kalau sorih ya sudah jatuh. Walaupun dia mengakunya tidak berniat. Tapi kalau kinayah, maka dia ditanya dulu, dia berniat apa atau dia maksudnya apa, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kata sorry itu ya jelas, ya. Eh, Kata Nabi SAW ada tiga yang bercandanya itu serius, seriusnya juga serius. Di antaranya adalah talak, gitu ya. Di antaranya adalah talak. Kemudian tadi dikatakan kinayah, kemudian fassorihu salah satu alfaz. Dan sorry itu ada tiga lafaz. Di sini tidak ada di kitab ya. Yaitu kata talak sendiri atau cerai, kemudian istiqaq dari kata talak itu atau pecahan dari kata talak. Misalnya tolak tuki misalnya. Kemudian anti tolik, mutallaqah, kamu kalau bahasa kita ya kamu saya talak. Ya, kamu tertalak, ya, kamu jatuh talak dan seterusnya. Kemudian kata firaq yang kedua. Firaq, kemudian yang ketiga kata as-sarah. Ya, seperti kata faraq tuki wa anti mufaraqah, mufaraqah, kemudian wasarah tuki wa anti musarrahah. Kata Sarah juga. Ya, firaq ini artinya adalah ini apa namanya? Pisah atau firaq itu melepas juga bisa ya. Lepas. Kamu saya lepas. Ya. Tapi kalau di dalam terjemahannya jadi maknanya kinayah. Ya, tapi kalau kata firaq sendiri di dalam mazhab Syafi'i itu menjadi sorry. Kenapa? Karena kata firaq itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Faida balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'ruf. Dia kata farikuhunna bima'ruf. Firaq. Kemudian as-sarah ini juga apa namanya? Apa namanya? Lafaz yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan ini bisa di dalam apa namanya? Di dalam mentalak dengan kata sarah ini menjadi kata sorih ya. Ya. Kemudian fata'alina umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya, kemarilah untuk kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi kata sarah itu bukan kinayah, itu adalah kata sorry. Ya. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia semuanya cerai di sini ya. Nah, adapun kata-kata yang diterjemahkan seperti bisa atau yang lainnya itu maka bisa jadi masuk dalam kinayah. Taib. Kemudian wa anti musarraha min sarihi aidan al khulqu idza. Nah, kemudian berikutnya yang ke berapa ini? Keempat ya, yaitu al-khulu'. Ya, kata khulu' sendiri seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kata khulu' dan kata mufadah, mufadah, fida. Ya. Khulu' itu artinya adalah apa namanya? Apa? Meminta cerai dengan memberikan harta, kemarin sudah kita bahas. Kemudian mufadah itu artinya adalah apa namanya? Fida. Fida itu nebus. Jadi kalau perempuan mengatakan atau apa namanya? Seorang laki-laki mengatakan saya tebus, saya misalnya perempuan mengatakan pada laki-lakinya, saya ingin pisah denganmu, tebuslah saya dengan 100 juta misalnya. Kemudian laki-lakinya saya terima ya, atau fadai itu kabi berapa gitu ya. Kalau disebutkan harta seperti kata hulu di dalam kitab Fathul Qarim ya disebutkan, kalau dua hal ini disebutkan dengan malnya atau hartanya yang dipakai untuk membayar itu kemudian diterima, maka sah itu talaknya atau huluknya. Ya, jadi intinya talak itu kalau dilihat dari lafadznya, maka ada yang sorih, ada yang kinayah. Sorih itu adalah yang jelas dan tidak memiliki makna lain selain talak, dan tidak butuh niat, langsung jatuh. Kemudian kalau kinayah itu dia harus pakai niat, atau dia tidak langsung jatuh talaknya. Yaitu adalah lafadz-lafadz yang bisa jadi kemungkinannya itu kemungkinan talak atau kemungkinan yang lainnya, bukan talak. Ya.
Kemudian wala yaftaqiru sharihut talaqi ilan niyah. Di matan ya, di matan kita kembali ke matan. Tadi faslun wa taraqu dzarban. Sharihun wa kinayah sudah kita bahas. Fasarihu salah satu al-fadil, at-talaq wal firaq was sarah. Ya, tadi juga saya tambahkan ada kata al-mufadah dan juga kata al-khulu' karena al-khulu' itu adalah tolak. Mufadah itu juga sama seperti khulu'. Ya, ketika disebutkan dua-duanya disebutkan malnya untuk menebusnya maka dia jatuh talak. Wala yaftaqiru sharihut talaqi ilan niyah dan tidak disyaratkan eh, talak yang sharih itu terhadap niat. Nah, kita baca catatan kakinya dulu dari Syal Buko nomor 3 ya. Liwuru di hadil alfat fi syar'i kata Syal Buko. Disebabkan kenapa disebutkan tiga kalimat ini adalah kalimat yang sharih karena dalam syariat atau dalam Al-Quran disebutkan bahwa ini adalah talak. Wa tuqarriruha fil Qur'ani bimakna talak. Wa ya wa taqarruriha ya fi syar'i wa taqarruriha fil Qur'ani bimakna talak dan pengulangannya di dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah talak. Ya qala ta'ala Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ya, eh wahai nabi, ya wahai ya ayyuhan nabi wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka li'iddatihinna. Maksudnya apa? Pada waktu mereka dapat menghitung iddahnya dengan benar. Ya, bukan pada masa iddahnya, enggak. Maksudnya li'iddatihinna itu maksudnya di tempat-tempat yang dibolehkan mentalak dan apa namanya? Li'iddatihinna maksudnya adalah supaya dia mendapatkan iddahnya dengan benar wa ahsul iddah. Dan hitunglah, ini perintah kepada apa? Para suami untuk menghitung iddahnya, yaitu 3 kali suci. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, wa qala ta'ala wa usarrihkunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ya. Dan tadi sudah saya bacakan ya. Jadi ayatnya adalah fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Jadi aku ceraikan kamu dengan cara yang baik atau cara perceraian yang baik. Ini kata sarah. Kemudian au fariquhunna bima'ruf dalam surat At-Talaq ya. Au fariquhunna bima'ruf atau lepaskan mereka para wanita itu para istri itu dengan baik ya. Mufaraqah. Baik, kita lanjutkan ke matan. Ya, eh wal kinayatu tadi itu ya. Mana tadi? Sarah wala yaftaqiru sarihut talaq ila niyah sudah. Wal kinayatu kullu lafdhin ihtamala at-talaqa wa ghairahu. Dan kinayah itu adalah setiap lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak atau cerai dan bisa jadi memiliki makna yang lain wa yaftaqiru ilan niyah dan membutuhkan niat. Seperti perkataannya atau perkataan seseorang ahliki ah alhiki afan alhiki bi ahlik ma anti bimraati anti khaliyah misalnya. Ini adalah contoh-contoh dan dicontohkan Syekh Al-Bukhari nomor catatan kaki nomor 4 ya. Ya, seperti contohnya apa? Alhiki bi ahlik. Ya, pulanglah ke keluargamu. Ya. Kembalilah ke keluargamu, pulanglah ke keluargamu. Ya. Kemudian ma anti bimraati. Kamu bukan perempuan saya lagi. Kamu bukan istri saya lagi misalnya. Anti khaliyah. Ya. Anti khaliyah. Engkau bebas. Gitu ya. Nah, yang seperti ini, maka ini adalah kinayah. Alhiki bi ahlik. Ya. Kembalilah ke keluargamu. Bisa jadi cuma nyuruh pulang. Kemudian ma anti bi imraati. Kamu bukan perempuanku. Nah, tapi maksudnya apa perempuanku? Maksudnya bukan perempuanku satu-satunya. Karena bisa jadi dia mau nikah lagi misalnya. Itu kan alasan-alasan aja. Jadi memungkinkan seseorang itu bisa apa? Beralasan bahwa itu bukan talak. Kemudian anti khaliyah artinya kamu bebas.
Yang seperti ini namanya kinayah. Kinayah itu kata Syalbukoni, fa inna wa talaqon tuliqat. Kalau seandainya diniatkan talak, maka talak menjadi cerai. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Lima rawahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu taala anha anna ibnata al-Jauni, ya. Ada yang mengatakan al-Jauni, ada yang mengatakan Juni. Lama udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha. Qalat a'udzu billahi minka. Jadi ini ada kisahnya ya. Saya bacakan ini dulu. Dari Aisyah, Aisyah mengatakan bahwa Ibnatal Jauni, jadi apa namanya? Ibnatal Jauni adalah sebutan dari si perempuan tadi, dari apa namanya? Salah satu yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya Ibnatal Jauni ini anak perempuan Al-Jaun. Ya, Al-Jaun itu dari kabilah, nama kabilah atau nama sukunya ya. Nah, kemudian kisahnya adalah ketika udkhilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika eh, dukul, maksudnya ketika malam, mungkin malam pertama, mungkin bahasa kitanya, ketika apa namanya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya wadana minha, kemudian Nabi mendekat kepada perempuan tadi, qalat a'udzubillahi minka. Nah, ini si perempuan ini mengatakan a'udzubillahi minka. A'udzubillahi minka itu adalah aku berlindung pada Allah darimu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok bisa dia mengatakan seperti itu? Gitu kan? A'udzubillahi minka. Kan itu kan kata-kata apa ya? Kata-kata yang tidak baik gitu. Kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi a'udzubillahi minka kepada Nabi Muhammad. Nah, ini para ulama banyak menafsirkan bermacam-macam. Ya, di antaranya adalah ada yang menafsirkan bahwa a'udzubillahi minka ini adalah eh, apa namanya? Karena si perempuan ini tuh saking ininya, saking apa namanya? Saking haibah itu wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kemudian ada yang juga yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minka ini adalah dikerjai sama sebagian istri Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Aisyah dan Hafsah. Ya. Dikatakan kepada perempuan tadi itu bahwa kalau kamu duhul pada Nabi terus kamu bilang A'udzubillahi minka, itu Nabi seneng gitu. Kira-kira seperti itu ya ininya ya. Apa namanya? Ada ulama yang mengatakan seperti itu, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian juga ada yang mengatakan A'udzubillahi minka itu memang perempuan itu nggak mau dinikahkan, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa pendapat dan apa namanya, intinya hadis A'udzubillahi minka ini ya hadis yang sabit. Ya, jadi memang ada betul gitu. Dan dia mengatakan A'udzubillahi minka. Dan ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Laqad utti bi'azimin. Kamu telah berlindung dengan sesuatu yang besar gitu ya. Al-hiki bi ahlik. Nah, ini al-hiki bi ahlik ini seperti lafadz yang kita sebutkan, yaitu lafadz kinayah tadi ya. Pulanglah ke keluargamu. Nah, ini dicerai oleh Nabi Muhammad SAW langsung di situ. Fa'ilam yanwi tolakon la tutlak. Ya. Tola tutalik. Kalau seandainya tidak meniatkan talak, maka tidak tertalak. Apa yang menunjukkan itu? Ada riwayat lagi dari Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik itu takhallafa, atau beliau tidak ikut perang Tabuk bersama apa namanya, 3 orang mukminin dan sisanya munafikin gitu ya. Kemudian apa? Kemudian di sini disebutkan oleh Syalbukha an ghazwati Tabuk qala lamma madat arba'una minal khamsin. Nah, ketika Ka'ab bin Malik itu dihajar, diboikot oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau di total itu 50 hari. Ini udah akhir-akhir. Udah mau, udah 40 hari, udah mau 50 hari. Jadi Ka'ab bin Malik itu diboikotnya itu memang tidak diajak bicara, tidak disalamin dan seterusnya. Nggak boleh bermuamalah. Nah, pada hari ke-40 dari 50 hari itu, kata beliau, wastal basa al wahyu, dan wahyu itu turunnya terlambat, maksudnya sampai 40 hari itu nggak ada wahyu apapun untuk memutuskan perkaranya Ka'ab bin Malik ini. Wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya'tini, kata beliau, datang padaku. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka wa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, ya, datang padaku. Faqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Ya, ini dikabari bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkanmu untuk pisah, kamu pisah dengan istrimu. Fakolat. Nah, kemudian fakultu, bukan fakolat, afwan. Fakultu, kemudian kau mengatakan, saya mengatakan, maksudnya apa? Saya pisah itu maksudnya apa? Utallikuha amma da'af'al. Apakah saya mencerainya atau bagaimana maksudnya? Gitu ya. Kemudian qala bal i'tazilha fala taqrabannaha. Ya, enggak. Pokoknya intinya kamu jauhi dia, jangan didekati istrimu gitu. Kemudian qala Fakultu limro'ati, maka saya katakan pada istri saya, alhiki bi ahliknya. Pulanglah kamu kepada keluargamu. Ini Ka'ab bin Malik tidak meniatkan mencerai. Karena ini perintah Nabi SAW. Dan dia nggak pengen cerai. Justru dia itu sangat berat sekali ketika diboykot. Ya karena mungkin yang nemenin cuman istrinya doang tuh. Sampai hari ke-40, istrinya pun suruh pisah. Nah ini fase paling berat, kira-kira begitu ya. Fala'alla dzalika khasyata an yukhalifa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa jadi itu karena dia takut menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'ashiruha idza baqiyat indah, ya wa yu'ashiruha idza baqiyat indahu falamma nazalat taubatahu raja'at zaujatahu ilaihi. Ya, eh, ketika turun apa namanya ayat tentang diterimanya taubatnya dia, yaitu Ka'ab bin Malik, raja'at zaujatuhu ilaihi, maka istrinya kembali kepada dia, walam ya'muruhu sallallahu alaihi wasallam bi firaqiha au bi tajdidi aqdihi alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk misah, maksudnya terjadi perceraian dengan kata al-hiki bi ahlik tadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mengulangi akadnya, yang menunjukkan bahwa tidak jatuh talak. Padahal ala annal fadalla ala anna al-hiki bi ahliknya, yang itu menunjukkan bahwa kata al-hiki bi ahlik itu laisa min alfadit tolak, bukan bagian dari lafaz tolak. Maksudnya bukan bagian lafaz tolak tuh bukan tolak yang sorry, tapi dia masuk dalam kinayah. Jadi ada dua riwayat Nabi mengatakan itu kepada Imra'atul Jaun tadi, apa, Ibnatul Jaun. Kemudian juga Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya. Kasusnya berbeda, Nabi SAW menceraikan, kemudian Ka'ab bin Malik tidak menceraikan. Yang kata, kemudian di sini ada kalimat yang diterangkan Syekh Al-Bukhari, istalbasa al-wahyu ta'akhkhara nuzuluhu, maksudnya. Tapi kita kembali ke matan. Ya. Wala yaftaqaru sarihut talaqi ilan niyah wal kinayatu kullu lafdin ihtamalat talaq wa ghairuhu wa yaftaqiru ilan niyah. Ya, dan kinayah itu adalah lafaz yang memiliki dua kemungkinan, kemungkinan talak atau kemungkinan selain talak, dan butuh kepada niat. Kemudian wanisa fihi dorban, ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bersamaan dengan akhir bab talak ini. Insya Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita tutup ya, kita cukupkan sekian dulu. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan mungkin? Ya, di chat sepertinya ada. Ya, Ustaz, itu pertanyaan saya. Talak via SMS, email, atau media online yang lain, Zoom gitu misalkan, Iya, atau video call. ya jatuh, jatuh talak, Jatuh, Ustaz ya? jatuh talak. Jadi apa namanya? Alkitabah itu tulisan itu bimanzilatil kalam secara umum, ya. Bagaimana dengan talak? Naam, jatuh. Nanti insya Allah kita bahas detail setelah ini ya. Setelah ini kita bahas detail tentang jenis-jenis yang lain tentang masalah talaknya. Insya Allah Ta'ala. Soalnya kan sekarang itu kan ada orang bisa saja menghancurkan rumah tangga seseorang, Ustaz, kalau misalkan HP-nya dibajak gitu, Ustaz. Oh, kalau apa ini dibaca nggak jatuh? Kan orang lain kan? Iya, Ini iya. suaminya yang ngetik kan? Iya, Ustaz.
kalau suaminya ngetik jatuh talak. Maksudnya dengan syarat tadi ya, mukallaf, kemudian dia tidak terpaksa. Ya, dalam kesadaran penuh, dia balik berakal, sadar tanpa paksaan, terus dia ngetik, saya kamu, saya talak dengan niat, talak ya talak jadinya, gitu. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, baik, mungkin ya, cukup ya, insya Allah. Kita tutup dengan, Mau nanya, ada Sat. satu lagi. Oh, ada lagi. Fadal. Eh, yang pertama, eh, di pertemuan sebelumnya kan hulu itu dianggap sebagai talak bain ya, Sat. Ya, Nah, pertanyaan saya terkait ini, apakah wanita yang di sini itu dia setelah jatuh talaknya dari si suami, berlaku masa iddah setelah itu, gitu. apakah apa tadi? Ketika dia hulu, terus Oh ya, dia hulu, terus sah di mata hakim gitu misalnya, ya. pengadilan agama, nah itu berlaku masa iddah buat si perempuan ini. Naam, iddah mutallaqah tapi tidak bisa dirujuk. Bedanya di situ. Jadi dia ada iddahnya, iddah mutallaqah. Dalam hal itu tetap dia kasih nafkah, kasih rumah, dan seterusnya, tapi tidak bisa dirujuk. Dia sudah bain sugro. Kalau mau pengen, bukan rujuk ya, kalau pengen balik, maka harus diakad dengan akad baru gitu. Tapi tapi iddah tetap iddah ada. Terus yang kedua, Sat, eh, kan ada kaidah kalau nggak salah ya, hak- keputusan hakim itu mengangkat khilaf kisah. Nah, Ya, kalau di Indonesia kan kasusnya itu realitanya kalau nggak salah talak itu harus dijatuhkan di pengadilan agama, jadi disaksikan oleh hakim ya. kasasinya. Nah, berarti kalau seandainya seperti itu, hmm, apakah talak-talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di rumah atau yang tidak disaksikan oleh saksi itu dianggap tidak jatuh, kan? Atau dia jatuh menurut keyakinan suami tapi tidak dianggap menurut keyakinan negara, itu Nah, gimana? betul. Jadi itu seperti kasusnya kalau laki-lakinya itu bohong, mentalak gitu ya. Itu misalnya dia bohong talak istrinya. Jadi sebenarnya ada permasalahan di dalam mazhab Syafi'i itu bisa jadi talak itu jatuh waqa'a dianatan la qadaan. Nah, ini yang ini ya. Jadi secara dianah, secara apa namanya? Secara agama itu jatuh, tapi secara kodok tidak jatuh. Nah, yang seperti itu maka nanti hukumnya di akhirat itu. Seperti itu. Jadi bisa jadi ya, bisa jadi apa namanya? Wuku tolak itu bisa jadi memang sudah sah, sudah tidak ada apa namanya? Tidak ada yang membuat tidak salah ibaratnya udah sah kan, tetapi mungkin ada hal-hal yang membuat jadi tidak dikodok untuk itu, maka bisa jatuh dianatan la kodokan. Yaitu dalam mazhab seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup. Tapi kalau sudah cukup, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Bayyakum.